Selamat sore teman-teman semua dan Ibu Riswanti Sigalingging STP MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Nah, di sini sebelum lanjut izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Kebul Permohonan Daulay NIM 18010, kemudian Ahmad Muyasar NIM 19008, Gema Kepalbuana Ramono Putra NIM 20005, Anggi Indri Kokoina Sihombing NIM 20030, Lin Yolanda Cibro NIM 20040, yang terakhir ada Florence Hermin Puspitasari Wei NIM 20067. Nah, di sini judul kami yaitu tentang perancangan alat penyiram tanaman otomatis berbasis microcontroller Arduino Uno. Baik, kita lanjut pada poin yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini berisi latar belakang. Nah, latar belakang kami membuat alat ini yaitu dalam penyiraman tanaman itu harus memperhatikan tingkat kelembaban tanah. Dikarenakan tanah tidak boleh kering dan tidak boleh juga terlalu basah atau mengandung banyak air. Nah, oleh karena itu pemantauan akan kandungan air akan suatu tanah atau sebidang tanah ini sangat diperlukan. Oleh karena itu kami merancang alat ini untuk dapat digunakan secara otomatis. Ketika ditancapkan ke tanah, si alat ini dapat menentukan apakah si tanah tersebut benar-benar kekurangan air, tidak sedang kekurangan air, dan benar-benar kelebihan air, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka. Di sini yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan media penyedia hara dan air. Komposisi pada tanah itu berbeda-beda. Kelembaban tanah ini biasanya kelembaban tanah ini merupakan proses penting pada hidrologi, biologi, dan biogeokimia. Kelembaban tanah dapat digunakan sebagai prediksi cuaca, peringatan kekeringan, serta penjadwalan irigasi dan perkiraan panen. Penyiraman tanah sendiri merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan tanah. Karena tanaman itu memerlukan air, maka karena tanaman ini memerlukan air dalam melakukan proses fotosintesis untuk keberlangsungan hidupnya, dan kemudian petani itu sering melakukan penyiraman tanah secara manual dengan memberikan air sesuai dengan jadwal, namun diketahui bahwa cara tersebut itu masih kurang efektif dan memerlukan banyak waktu serta tenaga. Nah, yang kedua ada alat penyiram otomatis. Nah, di sini alat penyiram tanaman otomatis itu merupakan serangkaian alat yang diatur sebagai alat penyiram tanaman dengan kondisi tertentu. Alat penyiraman tanaman otomatis tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penyiraman tanaman serta menjaga tanaman tersebut agar tidak kekurangan air. Tanaman tidak perlu lagi disiram secara manual, dan penyiraman otomatis itu akan lebih efisien dibanding cara yang manual tadi. Hanya alat penyiraman otomatis ini memakai kelembaban tanah sebagai parameter dalam mempermudah waktu penyiraman tanaman, sehingga tanaman tidak lagi kekurangan air sebab keringnya tanah yang digunakan. Pada kesempatan ini, alat yang dirancang itu dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah ini merupakan sensor yang dapat mendeteksi intensitas air di dalam tanah atau moisture. Pada sensor ini terdiri atas dua probe, probe untuk melewatkan arus melalui tanah. Lalu kemudian itu membaca resistansinya dalam mencari nilai tingkat kelembaban. Semakin banyak air, maka tanah akan lebih mudah dalam menghantarkan listrik ketimbang keringnya tanah. Nah, kedua probe tersebut adalah tegangan analog yang nilainya itu relatif kecil. Tegangan tersebut akan diatur menjadi tegangan digital untuk diproses ke dalam microcontroller.
Yang keempat ada Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis Atmega 328. Arduino mempunyai kelebihan dibanding board microcontroller yang lain selain bersifat open source. Arduino Uno juga mempunyai bahasa pemrogramannya sendiri, yaitu bahasa C. Selain itu, pada board Arduino terdapat loader yang berfungsi yang berupa USB, sehingga memudahkan kita ketika kita memprogram microcontroller di dalam Arduino. Sedangkan pada kebanyakan board microcontroller yang lain yang masih membutuhkan rangkaian loader terpisah untuk memasukkan program ketika kita memprogram microcontroller. Port USB tersebut selain untuk loader ketika memprogram, bisa juga dialihfungsikan sebagai port komunikasi serial. Secara prinsip, relay adalah tuas saklar. Nah, poin yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sini terdiri dari alat dan bahan, kemudian prosedur. Alat yang digunakan untuk kebutuhan perangkat lunak dan software adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Arduino IDE, kedua Proteus, yang ketiga SolidWorks, dan yang ketiga itu sistem operasi Windows. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu Arduino Uno R3, induktor, resistor, dua jenis resistor. Yang pertama itu resistor 3005P 1102. Kemudian ada resistor pot HG. Nah, selanjutnya ada kapasitor, LCD display, dan juga soil moisture. Soil moisture ini adalah alat yang ditancapkan ke tanah tadi. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama itu siapkan komponen yang akan digunakan dalam merangkai prototipe pada Proteus. Nah, selanjutnya rangkai komponen dengan menghubungkannya dengan kabel. Seterusnya hubungkan Arduino pada pin AD ke sensor kelembaban tanah. Selanjutnya hubungkan power dengan pin dan ground pada pin 3 di sensor kelembaban tanah. Hubungkan Arduino ke LCD dengan menghubungkan pin, yaitu pin 3 ke D7, pin 9 ke D6, pin 10 ke D5, pin 11 ke D4, pin 12 ke E, dan pin 13 itu ke RW. Selanjutnya, kemudian resistor ini dihubungkan ke pin 13 di Arduino. LED dihubungkan ke resistor dan ground. Kemudian masukkan coding pada Arduino dengan mengcopy format .hex. Double klik pada Arduino pada Proteus, lalu di paste dan cari file dengan format .hex tadi, lalu program di run apakah jalan atau tidak. Selanjutnya prinsip kerja dari si alat ini. Nah, prinsip kerja alat penyiram otomatis yang kami rancang ini yaitu ketika tanah dalam keadaan kering, maka si microcontroller ini akan mengaktifkan driver relay. Kemudian valve solenoid akan mendapat arus listrik sehingga akan menyalakan pompa air, dan air dialirkan ke tanah pada tanaman melalui selang. Nah, sebaliknya ketika tanah dalam kondisi basah, microcontroller itu menonaktifkan driver relay, kemudian valve solenoid ini akan tertutup dan air akan berhenti mengalir ke tanaman tersebut. Ketika penyiraman tanaman sudah dilakukan, kepada pemilik akan diberi notifikasi bahwa tanaman sudah disiram serta kadar kelembaban tanah dan udara akan dikirimkan ke web untuk mempermudah dalam urusan memonitoring kelembaban data. Nah, flowchartnya yaitu sebagai berikut. Ketika mesin itu dihidupkan, mesin akan menuju titik standby terlebih dahulu. Pada mode standby, sensor mulai bekerja dan mesin akan mengecek keadaan air apakah sudah terisi atau belum. Jika belum, maka mesin ini tidak akan berjalan. Ketika air sudah terisi, maka sensor kelembaban tanah akan mulai mengecek kondisi tanah. Ketika kelembaban tanah kurang dan nilai minim basah, maka menunjukkan
bahwa si tanah ini membutuhkan air dan kemudian mesin akan bekerja untuk mengalirkan tanah, seperti itu. Baik, selanjutnya itu masuk pada poin yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini di sini terdapat pembuatan software dan pengujian software. Pada saat sensor kelembaban tanah mendeteksi hasil pendeteksian tanah, sensor itu nantinya akan diinput oleh Arduino Uno. Selanjutnya Arduino Uno akan menginstruksikan driver relay agar menyalakan pompa air dan LCD akan membaca kelembaban tanah. Nah, di sini akan saya zoom. Di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai coding yang digunakan. Nah, di sini ada liquid crystal LCD 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ini maksudnya adalah jika diperhatikan pada rangkaian alat, di sini kan si Arduino ini, LCD ini terhubung dengan Arduino Uno pada pin 8 sampai dengan 13. Makanya pada coding itu menggunakan pin 13 sampai dengan 8. Selanjutnya ada sensor pin A5. Di sini dikarenakan pada Arduino ini si sensor ini terhubung pada pin yang A5. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada point setup LCD bikin 20,4. Nah, di sini 20,4 ini maksudnya karena LCD yang digunakan itu adalah LCD ukuran 20 kali 4. Selanjutnya masuk ke point loop atau perulangan. Di sini menggunakan data itu adalah analog read sensor pin. Di sini terdapat nilai 1019 masih berupa input sinyal analog ya, input sinyal analog. Kemudian jika ingin ditampilkan di LCD tidak mungkin menampilkan sinyal yang berupa sinyal analog. Maka dari itu di LCD seperti ini kan hasil yang diinginkan itu adalah berupa digital, dan agar memperingat tampilan, maka pada proses codingan ini dikalikan dengan dibuat dengan mengkonversinya menjadi bilangan desimal ya. Di sini caranya adalah dengan membagikan 100 dengan 1019 ini, maka didapatlah nilai 0,0981 sekian. Kemudian di sini ada bagian LCD set cursor, LCD print, dan delay sebanyak 200 ya. Nah, kemudian data ini dikompil dan selanjutnya diletakkan di program Arduino ini dengan cara double click. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya, untuk rangkaiannya ini di sini adalah rangkaian Arduino Uno. Kami menggunakan Arduino Uno seperti pada bahan tadi. Kami menggunakan Arduino Uno R23. Selanjutnya di sini ada input yang menggunakan shell master untuk mengambil nilai kelembaban tanah. Selanjutnya ada outputnya itu berupa LCD yang akan menampilkan hasil kelembaban dari si tanah tadi. Nah, selanjutnya ada rangkaian lainnya yaitu berupa port. Nah, di sini selanjutnya ada port HG yaitu di sini. Selanjutnya ada induktor, kapasitor, power, dan juga ground. Nah, kira-kira untuk komponennya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ya pada bagian spesifikasi alat seperti itu. Nah, di sini kami merangkai alat dengan menggunakan
akan ditancapkan ke dalam tanah untuk mengukur kelembaban tanah. Selanjutnya jika hasil tanah tersebut kering, maka secara otomatis air akan dialirkan ke tanah yang telah diuji tadi. Nah, kemudian modenya ini adalah mode seperti motor ya, yang bisa bergerak. Nah, selanjutnya ini tampilan dari atas. Selanjutnya ini tampilan dari belakang, ini tampilan dari samping. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sensor kelembaban tanah ya. Nah, pada saat perakitan pin A5 itu pada Arduino Uno akan dikoneksikan kepada A5 pada sensor kelembaban tanah seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ini bertujuan supaya Arduino Uno ini menerima data kelembaban tanah pada sensor untuk memberi instruksi pada driver relay untuk menonaktifkan dan mengaktifkan pompa sesuai dengan keadaan tanah yang diteliti. Nah, LCD di sini yaitu dihubungkan pada Arduino Uno untuk menampilkan nilai keadaan tanah pada pin, dan yang kemudian LCD ini nanti menampilkan nilai dari kelembaban tanah itu. Nah, selanjutnya pada poin kelima itu merupakan penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulannya di sini adalah alat penyiraman tanaman otomatis ini merupakan alat yang membantu dan mempermudah pekerjaan petani dalam penyiraman tanaman. Sesuai dengan tujuan alat ini dirancang, maka alat ini bertujuan ya untuk membantu proses ataupun aktivitas bertani, di mana aktivitas tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai kelembaban suatu tanah agar mempermudah proses pekerjaan petani. Nah, pada alat ini terdapat sensor yang dapat mendeteksi level air. Alat penyiraman otomatis juga diaplikasikan dalam skala besar dan kecil secara teratur. Nah, sarannya yaitu dalam melakukan perancangan alat ini haruslah dilakukan dengan teliti agar program yang diset dari awal tadi dapat berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan selama dalam pengucapan ataupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya Ibu dan juga teman-teman. Selamat sore.